Selamat datang di channel Pemuja Malam. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Terima kasih. Chapter 30 Sugar Baby dan Sugar Daddy. Suara pintu terbuka yang terdengar membuat mata Alula mengerling ke atas kanan. Rupanya Raiden berdiri menutup pintu dengan pandangan yang mengarah padanya. Sayang, Om, segera Alula berdiri menghadap suaminya dengan senyum manipulatif. Kamu ngapain? Tanya Raiden bingung. Alula mengeluarkan pilar mata yang lucu menurutnya. Lula nungguin Om. Raiden berkerut kening meratap heran istri kecilnya. Sandiwara apa lagi ini, Fatmagul, batin ya. Maaf ya Om, Lula minta maaf sudah menyakiti Om. Lula minta maaf selalu berpikir buruk sama Om. Lula juga minta maaf karena selama ini tidak pernah mau percaya sama Om, ucap Alula memelas. Raiden menghela. Suruh siapa kamu berbuat begitu? Tanyanya sedikit ketus. Alula mengernyit. Ini kan usaha Lula buat minta maaf, apa Om tidak suka? Jawabnya. Raiden mendengus perlahan sembari menurunkan kaki dan tangan Alula dari telinganya. Kemudian memeluk wanita mungil itu dengan mata yang terpejam. Jangan pernah menghukum diri sendiri seperti ini lagi. Kau milikku. Tidak ada yang boleh membuatmu tersiksa sekalipun itu dirimu. Alula tersenyum lalu mendongak memandang wajah tampan suaminya yang juga beratapnya. Apa Om menyayangi Lula? Masih kurang bukti apa lagi? Ya lagian Om gak pernah mengungkapkan perasaan Om seperti di film-film. Melamar di taman bunga atau restoran mewah dengan banyak lilin atau balon berbentuk hati gitu. Apa harus? Wajib. Tapi itu terlalu kekanak-kanakan. Apa Om lupa? Om menikahi gadis yang baru lulus SMA. Jadi kamu sugar baby dan aku sugar daddy begitu? No, geleng Alula protes. Lalu, Om itu bitter cocoa daddy. Raiden tersenyum kecil. Mari kita buktikan dengan ini, apa rasanya pahit atau manis. Raiden merangkum pipi Alula hingga meletup bibir mungil itu menggembaskan lalu memagutnya dengan mata terpejam. Alula menerima serangan itu, bahkan berbalik menyerang setelah bosan menjadi pasif. Dorongan Raiden membuatnya takut terhempas ke belakang. Tangan Alula bergelayut pada kaos putih ketat yang Raiden kenakan. Perlahan tapi pasti, kaki mereka bergerak menuju ranjang pasien tanpa berhenti dari penyatuan bibirnya. Raiden menekan pundak Alula tapi wanita kecil itu menolaknya. Bukan Alula yang ingin terduduk, justru Alula yang mau Raiden duduk di sisi ranjang pasien. Sayang, Raiden menggeleng protes saat dirinya lah yang harus mengalah duduk. Raiden terperangah menerima serangan bibir Alula yang mengabsen setiap lekuk lehernya dengan indera perasa. Dalam otak bertanya, siapa gadis kecil ini? Kesurupan apa dia? Kenapa seberani itu? Bahkan Alula berani menggigit telinga Raiden yang membuatnya beramang kegelian. Tangan besar Raiden menyingkirkan surai panjang Alula yang menutupi sebagian wajah wanita itu. Sayang, kamu baik-baik saja kan? Tanyanya. Alula menghentikan aksinya lalu menatap heran suaminya. Kenapa memangnya? Aku takut padamu. Raiden terkikik geli. Jadi Om tidak suka. Alula memukuli dada bidang suaminya hingga terlentang dan itu terlihat manja bagi Raiden. Suka, tapi baby lebih menggemaskan saat diam saja menerima seranganku. Sanggah Raiden tergelak. Apa masih ada gadis seperti itu di zaman sekarang? Ketus Alula. Woho, rupanya istriku menunjukkan sifat aslinya, liar dan seksi. Goda Raiden. Jadi Om ilfil sekarang? Raiden tatap mata Alula lembut, begitupun dengan Alula. Aku menyukainya, sangat menyukainya,
ucapnya pelan. Kembali Alula meraup kedua pipi Raiden kemudian mendaratkan kecupan basah di bibir. Bukan amatir, sedikit Alula mulai menguasai permainan ini belajar dari pengalaman saat Raiden mencumbunya. Sudah, please. Raiden melerai penyatuan wajah mereka, menatap Alula dengan deru napas berantakan. Cukup, aku tersiksa, lirihnya memelas. Alula terdiam menatap suaminya, kendati pun sudah berdamai dengan Raiden, tapi masih ada trauma yang Alula rasakan setelah malam kelam lalu. Sepertinya jika untuk melakukannya pun Alula belum siap kembali. Baby hamil muda kan? Aku takut memakanmu. Surai lurus yang menutupi wajah cantik Alula kembali Raiden singkirkan dengan lembut. Alula mengedip matanya satu kali. Ada pertanyaan yang ingin dia cetuskan. Apa yang Om sukai dari Lula? Semua yang ada padamu, aku menyukainya. Senyum manis dari bibir cerewet ini, tatapan hangat dari mata sipit ini. Raiden menunjuk bagian wajah yang dia maksud. Dan panggilan manja yang tidak pernah bisa aku lupakan. Lanjutnya, apa? Om, begitukah? Alula menyengir kecil. Raiden mengangguk. Apalagi kalau baby panggil aku mas. No, geleng Alula. Ia menolak dengan tangan yang menyilang. Why? Dengan panggilan Om, itu akan membuat Om sadar umur, jadi tidak lagi selingkuh dari Lula. Tidak lagi mencari sugar baby di luar sana karena sudah ada Lula istrimu yang imut dan menggemaskan, kata Alula. Raiden tersenyum dengan tangan yang mengusap bibir Alula pelan. Tentu saja, hanya kamu, istri pertama dan terakhirku, pegang janji dan kataku, mulai detik ini, babylah alasanku bernapas. Ujarnya membuat Alula mengangkat sudut bibirnya. Raiden sadar, niat awal pernikahannya bersama Alula adalah memberi pelajaran kepada Emily. Semua orang punya masa lalu tapi tidak lantas Raiden terus menginginkan Emily seorang. Jodoh rezeki mati sudah tertulis, dan bukan suatu kebetulan Raiden dipertemukan dengan Alula. Itu garis dari Yang Maha Esa. Selain menerima lalu apalagi, Alula cantik Raiden pun tampan, mereka cocok, apa salahnya mencoba bersama menjalani hubungan baru. Terdengar suara pintu yang membuat Alula dan Raiden menoleh seketika. Di ambang pintu sana ada Karlina, Ayu dan Arga membulatkan matanya menatap Alula berada di atas tubuh Raiden. Buk, tolong Raiden, mantumu mau sontak Alula menutup mulut Raiden dengan bekapan tangannya. Stop fitnah, pekik Alula melotot. Dia berdiri dan menundukkan wajahnya pada ibu mertua setelah membetulkan pakaiannya. Selamat malam ibu, sapanya sopan. Raiden, Ayu dan Arga terkikik melihat tingkah Alula yang lembut saat di hadapan mertuanya saja. Karlina menggeleng ringan. Kalian ini, katanya Lula hamil, kenapa gerakannya begitu? Hati Lula kandunganmu, tuturnya.
Iya Buk, maaf terlalu excited. Alula meringis kikuk. Karlina meletakkan tas pada ranjang lalu memeluk menantu pertamanya penuh kasih sayang. Terima kasih sudah mau hamil cucu pertama ibu. Semoga kebahagiaan selalu menyertaimu sayang, sehat bayinya sampai melahirkan. Ucapnya bahagia. Alula mengangguk. Lula yang terima kasih, ibu sangat baik sama Lula yang bukan siapa-siapa. Karlina melerai pelukan. Kamu mantu ibu, istri Raiden, jadi jangan bilang bukan siapa lagi. Protesnya. Alula tersenyum haru. Setelah sekian lama Yasmin pergi, pada akhirnya Karlina mampu memberikan kehangatan seorang ibu. Arga menyengir. Selamat kakak ipar, sebentar lagi kau gendut dan sulit bergerak. Alula menendang betis Arga hingga meringis dibuatnya. Raiden dan Ayu terkikik menertawakan Arga mengelus betisnya. Karlina hanya menggeleng ringan melihat anak-anaknya tertawa. Setidaknya Raiden, Arga, Ayu dan Alula menggantikan udara surga yang lama tak dia hirup dari suaminya. Pagi hari yang cerah di dalam rumah Asrinan Menawan milik Abimanyu. Burung yang bernyanyi suaranya mendayu-dayu. Ini suasana yang sama, tempat dan semilir angin yang sama, waktu yang sama. Bedanya, pagi ini tidak ada aroma masakan yang Karlina buat. Tidak ada teh hijau yang menyambut pagi harinya di kursi tengah. Tidak ada kelebatan raga istri pertamanya saat menjemur pakaian sambil memperdengarkan senandung merdunya. Tidak ada suara perdebatan Arga dan Ayu di taman saat berjoging ria. Rumah ini kosong seperti tidak ada kehidupan saat Raiden, Arga, Ayu, terlebih Karlina tidak ada. Abimanyu melamun kosong, ada ketakutan yang tiba-tiba muncul. Bagaimana jika ternyata Karlina tidak lagi mau pulang ke rumah utama? Karena sepertinya Karlina sudah benar tidak membutuhkan dirinya sebagai seorang suami. Terlihat sekali dari cara Karlina melakukan sesuatu di rumah ini. Tak pernah lagi tersenyum padanya. Abimanyu kira itu karena Karlina sudah menua dan kehilangan senyum manisnya. Tapi malam tadi, Karlina tersenyum bahagia di hadapannya. Delapan tahun yang lalu Abimanyu jatuh cinta pada salah satu pegawainya, saat Lisha duduk di kursi manajer keuangan dan sering bertemu di kantornya. Lisha pegawai yang cerdas dan cantik. Di usia muda Lisha sudah bisa berdiri di atas kakinya sendiri. Melihat Lisha, Abimanyu merasakan getaran yang berbeda untuk yang kedua kalinya. Dia menyayangi dan menikahi Lisha. Ada rasa kembali muda saat menyaksikan perlakuan manja Lisha yang sudah tidak pernah Karlina lakukan. Perlahan Karlina tersisih dari hatinya setelah tidak lagi menarik menurutnya, tentu saja jika dibandingkan dengan Lisha yang masih gadis kala itu. Karlina masih cantik karena itu pemberian lahir dari Tuhan. Hanya saja, Karlina sudah merasa malas berdandan, karena menurutnya Abimanyu pasti menerimanya dengan apa adanya. Melahirkan 3 anak yang rupawan dan mendidiknya dengan baik,
menjadi menantu idaman bagi mertuanya, menjadi istri yang selalu tahu kebutuhan suaminya. Karlina merasa sudah cukup untuk membuat Abimanyu tidak berpaling. Tapi kenyataannya Abimanyu menyeleweng dari janji suci yang dahulu diikrar bersama. Kembalinya ingatan masa lalu bersama Karlina menaungi pikiran yang perlahan menyesakkan dadanya. Kenangan indah saat pertama kali bertemu Karlina di kursi pernikahan. Meskipun pernikahan mereka akibat perjodohan, tapi Abimanyu bergegas jatuh cinta. Karlina jodoh wasiat dari Benvolio, yaitu ayah Abimanyu, pria bule berdarah Italia yang menikahi Eyang Sinta. Abimanyu terpesona dengan wajah cantik Karlina. Gadis Jawa ayu berkulit kuning langsat dengan tinggi semampai, berhidung mancung, alis kerang nan melengking, bibir yang memiliki lengkungan manis. Pipi merona dengan dagu terbelah. Karlina definisi wanita tiada celah. Namun, setelah sekian tahun menikah, Abimanyu lupa saat dirinya jatuh sejatuh-jatuhnya pada hati Karlina. Seolah tidak berarti lagi kebersamaan itu hingga menginginkan wanita baru. Bahkan menyisihkan Karlina di dalam istana yang bertahun-tahun lamanya berwarna karena buah cintanya bersama wanita itu. Dari ruang tengah Eyang duduk dengan bibir menyerocos dan membuat lamunan Abimanyu terberai seketika. Kenapa Karlina belum pulang? Apa dia pulang ke rumah Raiden setelah menjemput mantunya dari rumah sakit? Mungkin, sahut Abimanyu lirih. Dia mengambil koran lalu membacanya. Rupanya sudah ada berita pernikahan Raiden dan Alula yang akan dilangsungkan segera. Kemarin Abimanyu sendiri yang menyuruh Anteknya menyebarluaskan berita pernikahan putranya. Acara pesta pun telah Abimanyu siapkan dengan sejumlah ritual dan ribuan tamu undangan. Ya, kamu suruh Lisya bikin sarapan dong. Apa ibu harus ke rumah Raiden dengan perut kosong? Protes Eyang kembali. Abimanyu melirik kecil ibunya. Lisya masih di kamar, mungkin masih dandan, katanya. Punya 2 istri kok sampai meja makan gak ono isine, gimana kamu ini Abi? Rutuk Eyang menyerocos. Mungkin Lisya tidak tahu kalau Lina tidak pulang malam tadi, makanya dia tidak membuatkan sarapan untuk kita, biasanya kan Lina yang masak. Sanggah Abimanyu. Terus wae dibelani, bojo muda mukui. Heran, wes duwe bojo ayu, nurut. Lah kok malah boyo neh. Eyang mendengus. Bersambung.